Sebelum kita mulai, tolong Jaki, Ketua Kelas pimpin doa dulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar, kemudian kita semua dapat menyerap ilmu yang ada. Silakan Jaki. Siap Pak. Oke teman-teman, ADBK sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan absen dulu ya. Sambil saya mau lihat satu persatu nih. Minggu lalu masih ada yang tampangnya karena masih kondisi libur masih belum rapi ya. Tapi saya lihat sekarang kalau di video sudah rapi. Ini Lukan belum aktif kameranya. Silakan diaktifkan dulu Lukan. Muhammad Ramadan. Siapa yang dengar suaranya? Muhammad. Siapa? Oke. Hadir ya. Muhammad Jaki. Hadir Pak. Sekarang pekerjaan pasangan dinding ya. Sekarang dilihat ini pekerjaan pasangan dinding. Nah, ini ilustrasinya adalah seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Contoh saya kasih contoh yang sederhana seperti contoh yang ada di blog di tgb52.blogspot.com ya. Ada bangunan pos satpam. Pak, kok ini cuma bangunan ini kan kalau rumah biasa kamarnya banyak. Iya, betul. Tapi ini sebagai contoh kita dari mulai yang katakanlah bangunan seperti pos satpam seperti ini ya. Ukurannya adalah 3 kali 3 meter, kemudian tinggi bangunannya adalah 3 meter. Kebetulan ini menggunakan bata merah ya. Nah, di sini terlihat nggak semuanya? Terlihat Pak. Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Pertama, maka kita harus menghitung dulu volume dari bata ini sendiri ya, yaitu ruangannya adalah 3 kali 3 meter, kemudian dikalikan 3 meter ketinggiannya. Maka ini adalah volumenya adalah 36 meter kubik ya. Nah, 36 meter kubik itu apakah semua? Nah, kamu lihat di sini kan ada lubang, ya, ada lubang pintu, ya, ini ada lubang jendela, ya, ada lubang pintu, ada lubang jendela, ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Berarti bata ini dikurangin lubang ini, ya. Maka kita hitung luas pintunya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan. Ukuran pintunya adalah 90 kali 210. Kemudian ada satu buah jendela ukuran 70 kali 150. Maka di sini luas pintunya adalah 0,9 dikalikan 2,1 1,89. Kemudian luas jendelanya 0,7 kali 1,5 sama dengan 1,05 meter persegi ya. Akhirnya jawabannya adalah maka totalnya 36 meter persegi ini adalah seluruhan batanya, kemudian dikurangi tadi ya, dikurangi dari lubang pintu dan jendela, maka hasilnya adalah 33,06. Nah, kusen ya, kusen pintu dan jendela ya. Nah, tadi lubangnya, sekarang kita volumenya. Contohkan adalah misalkan di sini adalah volumenya misalkan dengan menggunakan balok 510 misalkan. Kalau balok 510 berarti ukurannya berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Itu pelajaran dulu dasar-dasar konstruksi bangunan waktu kelas 10. Panjangnya 5, lebarnya 10. Ya nggak Pak? 5, 10 apa? Satuannya? Sentimeter. Betul, sentimeter ya. Ya, masih ingat. Karena ini materinya kaitannya dengan materi dasar-dasar konstruksi bangunan. Oke, sekarang ini ada tinggi kusen pintu di sini adalah 2,59 meter lari ya. Kemudian panjang kusen pintunya 0,98 meter, maksudnya lebarnya ya. Kemudian jumlah kusennya ada 3 buah ya. Jumlah kusen itu ada 3 buah. Ada 3 buah pintu. Nah, ukuran baloknya 5 kali 10. Berarti kita jadikan meter karena ukurannya tadi senti ya. Jadi panjang kusennya adalah 2,59 kali 2
ditambah 0,98. Nah, pertanyaan saya nih, kenapa ada kali 2? Ini kan tinggi kusennya tadi 2,59. Nah, di sini 2,59 itu dikali 2. Kenapa dikalikan 2? Karena sisinya ada 2, Pak. Betul, pinter. Kenapa meter lari? Nah, nih, ini contoh ada kusen aluminium. Nah, kalau kita menghitung kusen aluminium, maka yang dihitung adalah meter panjangnya, kebutuhannya. Misalkan di sini, terlihat nggak gambarnya? Terlihat, Pak. Ya, terlihat ya, saya besarin deh sedikit. Oke. Nah, kalau misalkan di sini kusen jendela, lebarnya 800, maka panjangnya ini kita hitung. Panjang kebutuhan kusennya adalah 800 ditambah tingginya 120 ditambah 800 ditambah 800 untuk kusennya. Itu di luar dari ambang jendelanya atau daun jendelanya. Oke. Pekerjaan atap. Nih, atap ini saya analogikan seperti ini. Ya. Rumus yang dipakai adalah luasan dari atap ini kemudian dikalikan sudut kemiringannya atau dibagi sudut kemiringannya, ya. Misalnya gini, rumah yang dibangun memiliki panjang 6 meter, lebar 12 meter dengan overstack berukuran 2 meter tiap sisinya dengan kemiringan atap 30 derajat. Maka volume atap baja ringan tersebut adalah 6 ditambah 2 ditambah 2. Nah, 2 ini apa tadi? Coba. Bukan? Overstack, ya. Overstack atau kadang-kadang biasanya saya suka menyebutnya tritis, ya. Maka 6 ditambah 2 tambah 2 dikalikan 12 kali ditambah 2 tambah 2 dibagi dengan cos 30 kemiringannya. Kalau kemiringannya 45 derajat, maka ini adalah cos 45 derajat. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, kemudian hasilnya adalah 184 sekian digenapin jadi 185 meter persegi. Sekarang saya tanya, pernah lihat nggak iklan di pohon, di tiang listrik, atau di tembok yang pasang rangka atap baja ringan 200.000 per meter persegi? Pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Pernah lihat kan? Nah itu sebagai contoh. Nah sekarang saya tanya, kalau misalkan kamu lihat di situ, oh pasang atap baja ringan iklannya 200.000 per meter persegi misalnya. Kalau ini kebutuhannya 185, kamu udah tahu belum estimasi biaya konstruksinya? Estimasi biayanya? Sudah, Pak. Gak apa-apa. 37 juta bukan, Pak? Berapa? 37 juta. 37 juta dari mana? Kan 200, tadi 200 meter. 200.000 per meter. Nah, Dikali 185. 185. Hasilnya? 37 juta. 37 juta. Iya. Bener nggak, Alfi? Coba. Benar, Pak. Bener. Rahma, bener nggak? Hah? Benar, Pak. Bener ya? Iya. Udah kebayang kan? Kalau menggunakan baja ringan. Tapi kalau menggunakan kayu, kamu harus tahu kebutuhan kayunya. Jadi kamu hitung satu persatu seperti kamu tadi menghitung volume pada kusen pintu jendela yang kayu. Karena dihitung kubikasi per batang. Paham ya? Misalkan di kuda-kuda itu, ya, kuda-kuda itu kita tahu kuda-kuda itu ada yang menggunakan balok 812, ya kan? Ada yang menggunakan reng, ada yang menggunakan kasok, ya. Ada yang menggunakan balok gording ukurannya 812. Nah, kamu hitung itu dulu kebutuhannya, baru kamu volumenya ketemu, ya. Sekarang bagaimana volumenya? Volumenya tentu meter persegi satuannya. Nah, meter persegi ini kita lihat, ya, dilihat luasannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggal dikalikan, ya. Paham sampai sini? Siap, paham, Pak. Paham, Pak. Sampai paham ya? Mudah ya kalau untuk penutup langit atau plafon ya. Oke. Lanjut ya.
Nah, sekarang lantai. Nah, lantai itu di belakangan biasanya. Kenapa? Begitu sudah sampai di sini ya, baru plafon baru ke lantai. Lantai itu kurang lebih sebenarnya rumusnya sama dengan perhitungan yang plafon. Ya. Hitungannya dalam meter persegi. Jadi lebar lantainya berapa dikalikan panjangnya lantainya berapa. Kalau mau satu persatu boleh dihitung per kamar. Biasanya kadang-kadang ada yang setiap kamar lantainya beda-beda. Sudah tampil soalnya? Di share screen sudah, Pak. Maksud saya soalnya di Edmodo kalian udah tampil belum yang 10 soal? Saya sudah ada, Pak. Sudah ada? Oke, langsung dikerjakan ya. Waktunya 10 menit ya. Oke, sambil ini ya, karena waktu juga kita disinkronisnya memang terbatas waktunya supaya menghemat kuota pulsa juga ke kalian ya. Di Edmodo nanti kalian tetap kerjakan soal yang sudah saya kirim ya, soal tersebut untuk latihan pertama ya. Intinya ya, hari ini kita sudah sampai dengan atap ya, sampai dengan lantai ya. Pekerjaan menghitung volume pekerjaan konstruksi bangunan gedung ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Siap, cukup, Pak. Iya, kalian dari pagi udah ya ininya. Oke. Kalau gitu ya, sekarang saya tanya untuk Kariza, kesimpulan dari materi hari ini apa? Jadi tahu cara ngitung volume kusen, atap, sama dinding. Sama apa? Sama plafon, lantai. Iya. Rahmawati, nih kok kameranya nggak aktif nih, Rahmawati. Bener nggak simpulannya tuh? Oh, benar, Pak. Benar. Satu hal yang paling penting di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi ini sebagai motivasi kalian, pelajari estimasi biaya konstruksi ini dengan baik. Ya, kenapa? Bukan mata pelajaran yang lain nggak penting, bukan penting semua, tapi ada nilai lebih di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Ya, kalau kalian menguasai ini sebagai bentuk motivasi, kalau kalian menguasai estimasi biaya konstruksi, ketika nanti kamu lulus, ya, kita kan sebagai lulusan SMK dituntut BMW, ya. B-nya apa? Bekerja, M-nya melanjutkan kuliah atau melanjutkan studi, W-nya adalah wirausaha. Nah, ketika kamu bisa menguasai estimasi biaya konstruksi, insya Allah yang BMW ini bisa kamu terapkan. Misalnya, ketika kamu bekerja, kamu bisa menjadi estimator. Ketika kamu melanjutkan, otomatis untuk mata pelajaran RAB di kuliah akan lebih mudah buat kamu. Nah, yang terakhir ketika kamu nanti mau berwirausaha, minimal kamu bisa jadi pemborong. Ya, pemborong kecil-kecilan atau apa ya. Nah, sebagian dari teman-teman kalian kan sudah tahu kalau bagaimana saya sebagai seorang guru di sekolah, tapi saya juga bisa punya usaha di bidang konstruksi bangunan, ya kan? Ketika kamu lulus setelah SMK, ya. Saya rasa untuk materi hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, tapi sebelum kita tutup, tadi selalu Jaki yang pimpin doa, sekarang saya mau si Alfi yang pimpin doa penutupnya. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai.